Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisa Safa Mulyadi Hardiman dengan NIM 231061416. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang EDA atau Exploratory Data Analysis menggunakan Python. Nah, pada datasetnya saya ambil dari GitHub dari buku Goodreads Choice Award 2023. Nah, EDA sendiri merupakan proses awal dalam analisis data yang bertujuan untuk memahami struktur dataset, memelihara pola dalam data, serta menemukan kemungkinan masalah seperti missing value, outlier, atau kesalahan format data sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Nah, dengan melakukan EDA, kita bisa memahami karakteristik dataset sehingga analisis yang dilakukan menjadi lebih akurat. Nah, dataset yang saya gunakan itu merupakan dataset buku terbaik tahun 2023 dari Goodreads. Dataset ini berisi beberapa informasi seperti judul buku, kategori buku, jumlah vote pembaca, rating rata-rata, jumlah rating, jumlah review, jumlah halaman buku, serta harga. Ini adalah file CSV-nya. Ini adalah dataset menggunakan file CSV. Nah, jadi langkah pertama yang saya lakukan adalah mengimport library Python yang akan digunakan. Nah, library yang saya gunakan yaitu yang pertama ada Pandas untuk membaca dan mengelola data. Kemudian ada ini Matplotlib dan Seaborn digunakan untuk membuat visualisasi agar data mudah dipahami. Nah, selanjutnya saya membaca dataset menggunakan Pandas. Fungsi read CSV digunakan untuk membaca file dataset. Kemudian simple type itu digunakan untuk menampilkan 5 data secara acak dari dataset. Outputnya biasanya berupa tabel. Ini outputnya berupa tabel yang menampilkan beberapa buku beserta informasi yang tertera. Selanjutnya yaitu melihat struktur dataset. Ini fungsinya digunakan untuk melihat informasi dataset seperti jumlah baris data, nama kolom, tipe data setiap kolom. Ini adalah outputnya. Pada bagian ini saya melakukan proses pembersihan data. Beberapa kolom seperti number of rating dan number of review awalnya masih memiliki format angka yang mengandung tanda koma. Tanda koma ini membuat Python membaca data sebagai string atau teks. Untuk mengatasinya, saya melakukan 2 langkah, yaitu menghapus tanda koma menggunakan fungsi replace. Ini
mengubah tipe data menjadi integer menggunakan S-type. Ini. Dan hasilnya seperti ini. Ini adalah outputnya. Nah, dengan begini, data bisa digunakan untuk analisis numerik. Lalu, output yang akan muncul biasanya tabel. Nah, ini adalah tabel ya. Nah, dari tabel statistik ini, kita bisa mendapatkan gambaran umum datasetnya. Contohnya itu jumlah data atau count yang menunjukkan data adanya 299 buku. Ini count. Ini ya. Nah, kita juga bisa melihat nilai minimum dan juga maksimum. Minimum dan maksimum. Nah, ini menunjukkan bahwa beberapa buku mendapatkan pot yang jauh lebih tinggi dibandingkan buku lainnya. Ini setelah kita ini ya, describe. Nah, selanjutnya yaitu distribusi buku per kategori. Nah, pada bagian ini saya menghitung jumlah buku pada setiap kategori menggunakan fungsi value counts. Nah, outputnya itu akan menampilkan beberapa buku yang ada dan di setiap kategorinya. Ini outputnya. Nah, selanjutnya saya membuat grafik batang menggunakan Seaboard untuk memvisualisasikan jumlah buku di setiap kategori. Ini outputnya. Pada grafik ini, sumbu X menunjukkan kategori buku dan sumbu Y menunjukkan jumlah buku. Ini X dan ini Y. Di bagian ini, bagian selanjutnya ini, saya menentukan metode agregasi untuk analisis data. Beberapa perhitungan yang digunakan yaitu sum, mean, dan median. Sum itu untuk menghitung total vote, rating, dan review. Mean untuk menghitung rata-rata rating. Median untuk melihat nilai tengah jumlah halaman dan harga. Sum, mean, dan median. Ini adalah outputnya.
Kemudian dataset dikelompokkan berdasarkan kategori menggunakan fungsi group by. Setelah itu dilakukan perhitungan agregasi sesuai metode yang sudah ditentukan sebelumnya. Kita menggunakan ini. Metode penghitungannya menggunakan ini yang tadi sudah kita tentukan ya. Dan ini hasilnya. Ini outputnya. Sama seperti tadi ya. Selanjutnya di sini saya membuat 6 grafik sekaligus dalam suatu tampilan dengan susunan 3 baris dan 2 kolom. Grafik ini digunakan untuk membandingkan beberapa aspek kategori antara kategori buku. Ini saya membuat 6. Saya membuat contoh grafik board per kategori. Grafik ini menunjukkan jumlah total vote pada setiap kategori buku. Semakin tinggi batang grafik, berarti semakin tinggi juga kategori tersebut dan semakin populer di kalangan pembaca. Nah ini, semakin tinggi grafiknya, semakin populer. Lalu ada buku dengan vote terbanyak. Pada bagian ini saya mencari 20 buku dengan vote terbanyak. Data yang diurutkan berdasarkan jumlah vote, rating, dan jumlah review, supaya buku yang paling populer muncul di paling atas. Ini outputnya, ini buku paling populer, ini paling atas, dan seterusnya ke bawah. Nah terakhir, pada bagian ini, saya menghitung korelasi antara variabel numerik, seperti vote, rating, review, jumlah halaman, dan harga. Kemudian divisualisasikan menjadi heat map agar hubungan antar variabel lebih mudah dilihat. Ini adalah outputnya. Nah, dari proses exploration data analis ini, kita bisa memahami beberapa hal dari dataset Goodreads Choice Award 2023. Seperti kategori buku yang paling populer, buku yang mendapatkan vote terbanyak, bagaimana distribusi rating buku, serta hubungan antar vote, rating, dan review. Nah, EDA itu sangat penting karena membantu kita untuk memahami dataset sebelum melakukan analisis selanjutnya, seperti machine learning atau prediksi. Nah, mungkin itu saja proses exploratory data analysis menggunakan Python pada dataset Goodreads Choice Award 2023. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.